sebelum sumber dan subjek hukum. Sebelumnya Pak ada yang ditanyakan, tapi mungkin bukan dari modul Pak. Kayak misalkan kan menteri-menteri kan hak prerogatif presiden ya dipilih. Nah kalau misalkan untuk camat Pak, setahu saya camat itu tidak dipilih Pak ya. Itu undang-undangnya seperti apa sih Pak? Kalau kepala desa kan kayak Pak Kades itu kan dipilih Pak ya. Tapi kalau camat pengetahuan saya tidak dipilih oleh masyarakat, tapi penunjukan itu undang-undangnya dari mana tuh Pak? Karena camat itu hanya membantu bupati, pembantu bupati di wilayah. Jadi cukup ditunjuk dengan ditunjuk dengan bupati oleh bupati. Oke. Nggak ada kan yang ditunjuk dari gubernur, nggak ada. Ya, itu. Langsung ditunjuk oleh bupati. Beda dengan Kapolsek, Koramil langsung ditunjuk oleh pusat. Dari Polda. Kalau camat ya ditunjuk oleh bupati. Kan yang beda. Oh jadi ya itu kayak misalkan apa ya? Camat itu pembantu daripada bupati. Untuk mengawasi kepala desa mengawasi aja. Dia tidak punya kewenangan untuk pelatih. Ya. Itu seharusnya kepala desa itu dilanjutkan oleh bupati langsung. Tapi bupati mendelegasikan camat supaya karya gawe lah. Karena setahu saya Pak kemarin kan khususnya di Kabupaten Cianjur ada satu dualisme di Karang Taruna Pak. Nah, kemarin kan ada 2 Karang Taruna di kita kan. Nah, salah satunya yang satu mah Karang Taruna dikumpulkan, yang satu para camat gitu loh Pak. Itu yang kebetulan saya kan di Karang Taruna juga kebetulan gitu. Nah, ada Pak Mudrik dan ada Pak kan gitu. Ini kita seperti apa nih kan gitu, seperti di bawah, sedangkan di atasnya Karang Taruna pun pecah dari jadi dualisme. Yang ini mengklaim hasil camat yaitu rujukan dari bupati, yang ini hasil dari para ketua Karang Taruna per daerah kan gitu. Nah, di situ saya ini haknya yang tadi Bapak bahas haknya camat itu seperti apa, tapi ketika di sini kok disahkan, itulah yang saya tanyakan. Kan seperti Bapak yang tadi bilang tidak ada wewenang, tapi seketika itu ada pengesahan dari para camat, perkumpulan para camat, dan mengesahkan satu orang untuk menjadi ketua Karang Taruna, sedangkan dalam aturan rumah tangga daerah Karang Taruna tidak ada gitu. Itu Pak. Apalagi saya lihat di Kemensos, Kementerian Sosial nomor 9 itu saya baca ternyata ya, nah itu di Kabupaten Cianjur khususnya gitu. Seperti itu Pak. Makanya di situ camat itu kan statusnya itu sebagai pembantu untuk mengawasi pemerintah tingkat desa itu, untuk mengkoordinasikan, untuk mengawasi, untuk mengarahkan apabila ada yang menyimpang, camat lah yang memberikan sebelum lanjut ke persidangan atau ke ranah hukum atau lanjut ke bupati. Sebelum bupati turun itu dia dulu gimana supaya dia dalam harmonis di bawah ini. Nah, tentang itu ada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh bupati. Pokoknya ini tahun ini tangani. Misalkan di situ ada pemasyarakatan di ini. Coba Pak Camat koordinasi sama desa. Nah gitu, coba Camat koordinasi desa. Ada apa nih di ini? Kan itu timbullah Karang Taruna misalkan di desa. Dari desa Karang Taruna bisa Pak Lurah mengajukan untuk dilantik oleh Camat. Karena kewenangannya itu didesakan. Karena di situ ada di atasnya lagi Karang Taruna itu kan tingkat kabupaten kan. Betul. Nah itu ada tingkatannya. Oh ini di bawah camat, ini di bawah bupati. Ya kan kemarin yang dualisme itu kan kebetulan Karang Taruna Kabupaten Pak Pak Mudrika sama Pak ini kan gitu. Sekarang merujuk ke Mudrika yang sah. Tapi kemarin mengklaimnya gitu karena perkumpulan yang menyetujui itu para camat se-Kabupaten Cianjur itu ya kan dikumpulkan disebutnya itu kongres luar biasa kan gitu. Makanya itu kok
setahu saya juga sama Pak, itu sama itu tidak ada wewenang untuk mengesahkan karena tidak ada, di ADART itu tidak ada itu mungkin di luar, biar saya lebih pemahaman Pak. Makasih Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan Sok? Apa yang menjadi kendala di masyarakat? Silakan aja. Kita koordinasikan apa? Kita koordinasi ya. Supaya mungkin kalau ini bisa juga dapat masukan, masih juga dapat masukan, dipadukan dengan pemerintah daerah, bisa diambil kesimpulan. Nanti kalau misalkan kita mengambil kesimpulan antara mahasiswa dengan pemerintah daerah, ajukan nanti DPR supaya dia disahkan. Oh itu bisa Pak. Aspirasi ya. Ini Pak. Untuk dikaji. Makanya ada reses DPR, ada reses. Nah itu untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi aspirasi dari masyarakat Ada reses ditampung oleh reses. Di reses umumnya apa gitu kan ya? Ya resesnya belum aktif. Untuk aspirasi aspirasi masyarakat seperti ini ya. Ada lagi? Ayo. Biar saya nambahkan lagi Pak, kalau saya kayak gini ngobrol kayak seru gitu Pak. Daripada daripada saya misalkan baca terus kesannya gimana gitu ya. Ini kan kebetulan sumber istilahnya administrasi negara. Kebetulan kalau tingkatan dari bupati kesananya gubernur, menurut saya belum bisa mengetahui. Kita yang ada aja yang mungkin di lingkungan kita kayak misalkan desa ya Pak ya. Nah pertanyaannya sekdes itu kan setahu saya ini Bapak, setahu saya informasi bukan dari buku, bukan dari apa, setahu saya sekdes itu dikasih wewenangnya juga sama bupati. Apakah benar itu? Terus berarti sekdes itu bukan hak prerogatif ditunjuk sama Pak Kades apa gimana tuh Pak? Kalau sekarang kan kayak itu bupati nyuruh camat kan buat jadi pembantunya atau membantu bupati di berbagai desa. Nah sekarang sekdes itu hak prerogatifnya Pak Kades ditunjuk apa seperti apa itu Pak? Kalau kadesnya dipilih oleh masyarakat, tapi kalau sekdes sebagai pembantu ditunjuknya oleh bupati kan? Betul. Bupati karena dia pegawai negeri. Maksudnya karena sekarang kalau dulu enggak, kalau dulu sama kepala desa aja, dulu pengaturan dari camat. Tapi kalau sekarang setelah ada dana aspirasi yang saya 1 miliar itu ke desa dana desa itu dana apa namanya yang terus APB BUMDes yang dari pemerintah itu ya Pak kan turun nih. Nah untuk menekan administrasinya harus misalkan ini untuk anggaran apa itu supaya paham. Kalau langsung ditunjuk diambil dari masyarakat kan nggak paham dengan administrasi itu. Dengan uang di jalan sekian kan. Contohnya desa di mana? Desa ini ada kota kan turunnya 1,4 miliar. Kalau ditangani oleh masyarakat langsung, kemungkinan pertanggungjawabannya kurang, pertanggungjawaban administrasinya kurang. Tapi kalau dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu tidak ujung sekonyong-konyong, ya ini pasti dari keuangannya, dari yang menangani keuangan di kecamatan, di Pemda, untuk administrasi di desa. Supaya apa? Supaya tepat sasaran maksudnya. Segala sesuatu tepat sasaran. Itu juga kan dibantu, ada yang membantu dari luar, pengawasan dari mahasiswa. Itu ada
ada yang memantau di situ. Desa. Ya selama ormas sama besok ini memantau. Ya, kamu suka ada yang memantau dibantu oleh masyarakat ya, yang punya potensi tinggi. Jadi tidak langsung dikelola oleh anggaran desa. Gede banget, mau cek kepala desa nggak bisa. Karena harus ada pertanggungjawaban apa anggaran itu dibuat apa, memposisikan untuk apa. Tidak boleh ada apa namanya itu subsidi silang. Subsidi silang misalkan ini pembuatan jalan, sedangkan ini ada pembangunan disilangkan. Sebenarnya nggak boleh seperti itu, nggak boleh ada subsidi silang kecuali kalau ada lebih sisa anggaran itu bisa disubsidikan. Itu yang namanya subsidi silang. Jadi intinya sekdes itu ditunjuk oleh bupati dan harus sudah PNS. Ya kalau mau urusan di PDN kebanyakan kita urusan di PDN Pak. Sebelum dari sama saya malah ya. Kalau BPD itu kan dulunya Badan Pengawas Daerah ya. Sekarang tapi kalau sekarang mah kan bukan pengawas lagi ya, jadi permusyawaratan kalau setahu saya. Ya kan dulu kan BPD itu badan pengawas daerah. Kalau sekarang permusyawaratan ya. Nah, betul. Itu ya, saya sering gitu Pak, sering berinteraksi dengan, apalagi kayak sekarang kan saya juga hampir tiap desa sepuas kabupaten mungkin tapi saya pegang Cianjur, Kabupaten Cianjur, desa-desa itu saya berkomunikasi dikarenakan saya punya satu calon CPMI, calon pekerja migran Indonesia yang legal, yang resmi, dan itu harus mempunyai izin dari kepala desa. Dan disitulah saya pun, dan kemarin sudah rapat dengan Pak Kadis, Disnaker, dan untuk menjebatani kita berkomunikasi yang punya agensi dengan para kades. Tapi kan kades kan ketakutan juga karena di sini banyak ilegal. Jadi wah cenda ieu mah geus resmi tuh aya tanda tangan Pak Kades, padahal itulah makanya kita dipersulit juga yang resmi. Nah, seperti tenaga pekerja betul migran. Nah, itu kan ada PT itu. Betul. Ada PT jadi tunjuk oleh pemerintah, dilaksanakan oleh betul. Menunjuk PT ini. Nah, di situ PT ini harus bekerja sama dengan pelatihan LPK. Betul. LPK dari LPK ada di PT langsung ke LPK, nanti hasilnya diinspeksi oleh pelatihan. Baru kita persyaratan resmi harus kerja. Tapi sekarang kan kebanyakan banyak paspor umroh pakai kerja. Itu bisa ya Pak, bisanya betul. Itulah. Jadi masalahnya apabila di situ nggak dibayar, itulah ada kecelakaan gitu. Jatuhnya itu kita jatuhnya human trafficking, perdagangan manusia. Karena orang Indonesia khususnya orang Sunda jangan ragu Pak, tapi Pak bisaan di Pangalengan. Padahal orang Indonesia daripada kerja ke luar negeri, ini juga masih banyak yang membutuhkan. Ya, masih banyak. Pembantu, membutuhkan orang pegawai kebun, membutuhkan pembangunan, masih banyak. Tapi kenapa orang larinya ke luar negeri? Sedangkan ke luar negeri itu bekerjanya tuh hampir full, dari mulai
pagi sampai malam itu full. Rawan juga. Rawan apa pemerkosaan, rawan di sana. Padahal pelindungan pun kurang kalau misalkan. Saya pernah mengurus tentang kejadian sini CPND TKW itu kirim dengan ilegal, berangkatnya dari Tangerang. Orang tuanya juga nggak tahu dia berangkat ke Arab Saudi. Terus di sana dari Tangerang, kalau mau kirim datang ke sana, selama dia udah 15 tahun, dia itu kirim ke keluarganya tuh, ke orang Cilandak. Jadi udah 24 tahun, udah ternyata di sana itu meninggal. Dari situ meninggal. Oleh si majikannya diantarkan ke rumah sakit, tapi nggak nyampe ke rumah sakitnya, sampai halaman rumah sakit aja. Nah, keletakan tinggal. Nah, Situ lagi kan. Setelah Cina dulu, sedangkan mungkin dia ketakutan gajinya kan. Mungkin harus bayar gaji sebanyak terus membalikan jenazah. Benar begitu mungkin orang yang lakukan. Nah di situ si ibu itu datang di saya. Ini Bu, kalau ibu datang di saya, coba ibu identitas ibu dengan identitas korban apa hubungannya? Gitu. Terus sepengetahuan ibu gak keberangkatannya? Justru ya berangkat ke sana itu Pak tidak sepengetahuan saya. Dan itu anak itu dia di kakeknya dari mulai sejak kecil, sedang kakeknya sudah meninggal. Gitu. Terus dia udah menikah udah menikah, punya anak satu, namanya tuh dia, anaknya tuh dia. Hawar-hawar itu juga si ibu kandungnya tuh hawar-hawar, bapaknya udah meninggal gitu. Nah, kan ini ada hak waris ya, ada hak waris dari ibunya itu ke India. Sedangkan si Diannya itu tidak ditemukan sampai sekarang. Jadi kehilangan jejak. Kita udah bikin ingkrah dari pengadilan menjelaskan keadilan agama. Ingkrah dia ingkrah. Tapi orangnya mana gitu? Apa si Dian ini laki-laki atau perempuan? Gak jelas. Nggak jelas. Banyak urusan dia. Jadi si ibunya udah tahu. Kan di sana di dalam berita acara udah dicantumkan bahwa si Dian itu laki-laki, tapi ternyata perempuan. Itu ditolak semua. Betul. Ditolak di sana. Kita udah kirim surat ke ini kementerian, ke bagian pekerjaan sama, ke kedutaan udah kirim surat itu. Terus sampai ke sana, polisi karena menerima surat dari sini menahanlah, ditangkap situ. Udah dikirim surat sama saya tuh, ditahanlah di sana si majikannya itu. Kita menuduh pembunuhan, sedangkan dia menuduhkan pembiaran mayit. Pembiaran mayit. Akhirnya konflik kan? Gitu. Nah, di sana itu hukum di Arab itu bukan mengejar kita 184 alat bukti yang sah 184 KUHP kan? Nah, di sana itu tidak mengenal KUHP. Mengenal dari arah pengakuan. Jadi arah beda. Ada beda. Jadi mentok kita. Betul Pak. Udah mentok aja. Bisa. Satu jadi jelas. Jadi berarti
karena data, menurut data. Pemerintah Tapi kan Pak, kalau di Jakarta kan ada kan Kedutaan Besar Indonesia, memang nggak di semuanya itu di Kedutaan Besar Indonesia katanya diambil dari tadi. Nah, saya jawab mungkin itu. Saya jawab. Sama gitu kan? Karena saya itu jawab karena apa? Karena orang itu pergi ke satu negara itu tujuannya apa? Kalau tujuannya kerja, pastilah KBRI atau KJRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia itu bertanggung jawab akan itu. Tapi seketika dia ke sana mau taruhlah traveling jadi turis, tapi di sana bekerja, kan itu pemerintah kan ini orang kok kamarinaan itu menurut dia mah harusnya 3 bulan, kok ini sampai 3 tahun. Nah itulah jadi pemerintah pun bingung kalau misalkan untuk mengurus itu nantinya keenakan yang lain itulah. Tapi sekarang alhamdulillah Pak, menurut saya lain bukan nggak bisa pengurus tapi mentok ini kumaha ya urusan nanya. Jadi yang mempertanggungjawabkan ketika misalkan dari pemerintah dikasih praktek pemerintah paling bahasa oh kita bukan wewenang kami. Nah itulah itu jadi sulit di sana karena saya pernah 2 kali ngurus seperti itu Pak sama kan, tapi sekarang alhamdulillah warga Indonesia ada kedutaan, ada KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, ada KJRI dari Konsultan Jenderal Republik Indonesia itu di berbagai daerah. Kayak misalkan kalau kedubes kan di pusat di ibu kota dilihat nih, kalau misalkan kayak di Jeddah, di Madinah gitu, itu jalurnya KJRI ke Konsultan Jenderal Republik Indonesia itu kan harus ini sesuai visanya. Betul, itu bisa bisanya itu. Iya. Kebanyakan kan dari sini tuh bisa umroh, kunjungan itu bukan untuk kerja. Itulah itu yang menjadikan ilegal itu. Tapi sekarang alhamdulillah Pak, kayak Pak Jokowi menginstruksikan kepada Kemenaker, Kementerian Republik Indonesia, langsung ke BP3RI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga. Sekarang melalui Sisnaker. Jadi sekarang mau apa-apa itu Sisnaker upload gitu. Jadi di situ mencegah untuk orang ansursurdial. Jadi tidak ada data yang resmi. Jadi alhamdulillah sekarang tapi yang pertanyaan kamanawa itu 10 tahun gitu. Itulah. Tapi alhamdulillah tapi bagus itu terobosan. Baru Pak 2023 Januari ini keluarnya Pak aturan itu. Aturan baru tapi kemari gitu tak maksudnya gitu. Ya itulah mungkin unsur ya mungkin ada di situ kayak tadi unsur politik juga itu. Bagus. Saya jadi kita saling memberikan masukan. betul. Tambah ilmu ya Mas. Ada lagi dari perempuan dia Pak. Dari perempuan sama Lisa. Anak aja apa ada alasan? Tidak ada.